Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kepemilikan. Jadi kalau kita melihat kepemilikan dari segi materi dan manfaat, jadi suatu barang itu kan ada materinya berupa barang tersebut. Misalnya gunting, ya gunting ini materinya, bentuk fisiknya seperti ini. Tetapi di luar dari bentuk fisik seperti ini juga pasti ada manfaatnya. Misalnya gunting ini ya untuk memotong kertas, seperti itu, berarti manfaatnya adalah untuk memotong kertas. Misalnya kita punya motor, sepeda motor, ya barangnya atau fisiknya ya motor tersebut, materinya adalah motor tersebut, ya ada rodanya, terus kemudian ada lampunya, itu adalah namanya adalah materi. Tapi manfaatnya ya untuk berkendara, memindahkan suatu barang memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, mengantarkan kita dari suatu tempat kepada tempat yang lain. Nah, mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah namanya adalah manfaat. Nah, kita apabila memiliki kepemilikan, dilihat dari segi materi dan manfaat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan secara penuh. Kepemilikan secara penuh, tam, milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Materinya adalah milik kita, kemudian manfaatnya juga milik kita. Jadi yang disebut dengan kepemilikan secara penuh, anggap saja ini sebagai, saya simbolkan sebagai materi, ini adalah manfaat. Jadi materi dan manfaatnya ini menjadi milik kita, menjadi milik kita semuanya, itu namanya adalah kepemilikan penuh atau milkut tam, kepemilikan secara penuh. Apabila salah satunya, nanti tergantung, apabila kita memiliki materinya saja maka namanya adalah kepemilikan materi. Tapi apabila kita hanya memiliki manfaatnya saja maka namanya adalah kepemilikan secara manfaat. Jadi dilihat dari segi ini saya anggap sebagai materi, ini saya anggap sebagai manfaat. Kalau kita memiliki dua-duanya seperti ini, nah ini namanya adalah milkut tam atau kepemilikan secara penuh. Apabila kita memiliki materinya saja, maka namanya adalah kepemilikan materi. Apabila kita memiliki manfaatnya saja, maka namanya adalah kepemilikan secara manfaat. Sekarang contoh kepemilikan tam. Misalnya gunting ini adalah gunting saya, hasil saya beli, pokoknya ini adalah milik saya. Kemudian saya manfaatkan sendiri, bukan saya pinjamkan, bukan saya sewakan, tak gunakan sendiri, maka namanya adalah milku tam. Tapi kalau gunting ini milik saya, tapi terus kemudian saya sewakan kepada orang lain, kemudian gunting dibawa orang lain, atau saya pinjamkan kepada orang lain, maka saya sebagai pemiliknya ini hanya memiliki materinya saja. Sementara selama barang ini disewa orang lain, manfaatnya itu adalah milik orang lain. Nah, jadi saya jelaskan lagi. Misalnya saya punya ini gunting, ini milik saya. Kemudian gunting ini saya pinjamkan kepada orang lain, maka saya hanya memiliki barangnya saja, sementara manfaat milik orang yang saya pinjemi, seperti itu. Nah, jangan sampai kebalik ya. Nah, terus kemudian kepemilikan manfaat. Ini misalnya miliknya si A, kemudian saya pinjem, Jadi saya memegang gunting ini tapi bukan milik saya. Ini hasil pinjaman saya kepada si A. Maka saya memiliki barang ini hanya sebatas manfaatnya saja. Kepemilikan materi guntingnya itu tetap miliknya si A. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari materi dan manfaatnya, kepemilikan terbagi menjadi 3, yaitu tam, terus kemudian kepemilikan materi, terus kemudian kepemilikan manfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.